Yang saya ini tuh di Yesus sendiri kan menganggap di Kristen sendiri kan menganggap bahwa Yesus itu Tuhan ya dari firman-Nya menyatu menyatu ada dualisme antara Yesus dengan Tuhan gitu. Nah, sedangkan Islam sendiri Salah, kan menolak salah, logos gitu. salah. Logos itu kan Enggak, jadi dalam satu epistemologi kan baris kalimat pertamamu itu salah, udah saya bilang. Baris pertama kalimatmu itu salah, saya bilang. Itu tidak seperti yang kami imani. ya gini, makanya saya bilang dari tadi kalau misalkan kita berdiskusinya dari atas ke bawah ya gitu, egosentris terhadap keimanannya. Coba ketika kita dari bawah ke atas, maka ketemu nilai kebaikannya, dari kebenarannya gitu. Bang, dongeng Cinderella juga ada kebaikannya, Bang. Harry Potter juga. Itu ada yang baik bisa ditangkap dari situ. Kalau Anda menilai agama karena ada suatu kebaikan yang bisa ditangkap, jadi ateis itu lebih baik dibandingkan beragama. Karena ada nilai yang tidak baik di dalam iman Anda. Tapi satu hal yang saya mau tanya. Apakah sepenting itu filsafat untuk menerangkan ilahmu? Oh, tentu jelas. Apakah Ketika kita ilahmu, apakah lepas ilahmu dari tidak filsafat, sanggup? ya tidak Sabar, bisa sabar. kita menggunakan auto pikir gitu. Nah, paham kan? Anda tahu filsafat itu adalah cabang ilmu dari pagan Yunani. Makanya saya tanya Anda, tidakkah bisa ilahmu itu, Tuhanmu itu, sesembahanmu itu menjelaskan keberadaan dirinya tanpa pandangan pandangan orang-orang yang tidak beriman? Karena filsafat itu adalah pandangan, cara pandang orang yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa Anda menggunakan cara pandang orang yang tidak mengenal Tuhan untuk menjelaskan Tuhan Anda? Ketika Anda mengatakan, tentu saja filsafat itu kalau tidak melalui filsafat runtuh imanmu. Berarti iman Anda bergantung sama filsafat pagan. Oh ya? Tidakkah bisa ilmu menjelaskan dirinya sendiri tanpa menggunakan filsafat? Kalau gitu, Al-Qiyamah tidak pantas untuk Tuhan Anda. Sebab dia tidak bisa berdiri sendiri. Tidakkah kamu merendahkan kitab sucimu sampai kamu harus mengais-ngais ilmu filsafat? Gini loh, maksud ilmu filsafat itu saya ambil itu metodologisnya. Ketika kita membaca suatu kitab tertentu, kita tidak mungkin terlepas dari beta metodologi filsafat Kamu gitu. tahu nggak apa itu Ada filsafat? epistemologi gitu, Kamu ada setuju nggak? empirisme, ada Iya. rasionalisme gitu, Kamu tahu ada nggak? Kamu tahu intuisionisme. nggak filsafat itu adalah pandangan orang, cara Nah, pandang orang. ya tentu Ya toh? ketika kita bertendensi kepada filsafat, Bisa tidak kebenaran itu ditarik kesimpulannya dari cara pandang banyak kepala orang, ya? Kalau kebenaran itu satu mutlak dari Allah, harusnya kebenaran itu dijelaskan oleh sang kebenaran itu bukan berdasarkan pandangan-pandangan orang. Kenapa ada cabang ilmu filsafat? Karena orang-orang tidak mengenal Allah. Paham tidak? aneh Nah sekali ya. ini, loh Karena iya. di Islam sendiri kan ada filsafat Islam. Di sana Makanya dijelaskan. saya ketawa. Makanya saya bilang dari awal, apakah ilahmu di dalam kitab sucimu pernah mengatakan bahwa kebenaran itu bisa dijelaskan dengan filsafat? Kalau sesembahanmu tidak pernah menurunkan ayat demikian, kenapa umatnya malah membuat agama sendiri? Toh, Gini, gini, benar gini. nggak? Hmm. Islam itu sendiri kan diajarkan untuk ya tafakkarun itu, untuk orang-orang berpikir. Nah, berpikir ini kan dualisme dengan filsafat gitu. Jadi Islam ini sangat berfilsafat di dalam Islam itu. Ada nadi-nadi filsafat di dalam Islam itu gitu. Nah, ketika kita
berpikir tanpa tendensi terhadap filsafat, ya buntu jalan pikiran kita. Oke. Adanya keyakinan gitu. Al-Baqarah 144 ya. Al-Baqarah 144. Apakah mengandung filsafat? Ya, itu. Coba Al-Hijr ayat 6, apakah mengandung filsafat? Yang di sebelah mana dari ayat itu yang mengandung filsafat? Kalau kamu memang umat berpikir, ya, artinya kamu menggunakan pikiranmu, bukan pikiran orang. Kalau dikatakan Quran itu diturunkan untuk umat-umat, untuk orang-orang berpikir, maka jangan pakai pikiran filsafat, filsuf. Ya, karena kamu sendirilah sang filsafat Kalau itu. kita Jangan kamu malah bawa si Plato, si Stoa, si Philo, si Thales, si Aristoteles, semua filsafat-filsafat orang kamu ambil. Coba, kamu bisa nggak jadi filsafat, jadi orang berpikir atas Al-Baqarah 144? Coba kita satu aja tes. Kalau memang gini demikian gini. statementmu. Loh. Baca dulu. Dengerin dulu ya, gantian ngomongnya. Kalau ngomongin bata-bata terus ya susah diskusinya. Jangan diskusi kosong sama saya. Saya tidak biasa berfilsafat kosong. Karena filsafat itu kosong. Itu adalah cara pembenaran seseorang terhadap ketidaktahuannya. Itulah filsafat. Filsafat itu adalah kebuntuan akan dia menemukan kebenaran. Karena filsafat itu bukan titik akhir dari kebenaran. Sebab itu hanya apa? Pandangan-pandangan. Filsafat itu tidak pernah mencapai puncak dari kebenaran. Kamu cari filsafat mana yang sampai kepada kebenaran? Semuanya hanya Loh. pandangan pertama awal aku berjumpa. Dari pandangan-pandangan itulah mencapai piramida kebenaran gitu. Kita tidak bisa menafikan bahwa gak mungkin loh langsung satu kebenaran, pasti ada turunannya, ada piramidanya gitu sehingga mencapai Mungkin, puncak kebenaran. oke, saya paham itu. Mungkin tidak. Kebenaran itu dicapai dengan pandangan orang. Adakah satu manusia yang mencapai piramida tertinggi dari kebenaran itu? Karena piramida tertinggi dari kebenaran itu adalah Allah. Sekarang saya tanya, siapa yang sudah sampai kepada Allah? Kalau tidak Allah itu sendiri. Siapa? Siapa? Ada satu manusia yang sudah mencapai Allah? Makanya saya bilang, kalian semua hanya menciptakan pembenaran. Pembenaran dari sesuatu yang tidak pernah menyatakan kebenarannya. Kalian semua selain daripada yang mengikuti Sang Ilahi, yaitu Yesus Kristus yang datang sebagai manusia. Kalian tidak akan pernah mencapai kebenaran, sebab Sang kebenaran itu yang harus menyatakan dirinya sendiri. Kebenaran itu tidak pernah dicari. Karena kebenaran itu akan secara gamblang nuzul ke hadapanmu ketika kamu bisa disentuh hatinya dengan kesucian dan kekudusan. Dengar, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Jadi pandangan orang itu, apakah orang yang memiliki pandangan-pandangan itu, dia sudah mencapai kekudusan? Tidak pernah ada. Logikanya adalah, kebenaran hanya diungkapkan sang kebenaran, bukan dicari-cari. Kalau ada kebenaran dicari, itu namanya pembenaran. Ya, manusia tidak perlu mencari kebenaran karena kebenaran itu telah datang ke dunia. Dialah Sang Kristus. Makanya Yesus mengaku apa? Akulah kebenaran. Kamu tidak perlu mencari kebenaran. Makanya saya bilang, filsafat-filsafat bahkan yang 6.000 tahun sebelum Masehi, yaitu bapak dari filsuf, Thales, itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Lalu kamu buka cabang ilmu filsafat. Apakah ilahimu tidak pernah datang menyatakan dia adalah kebenaran? Makanya saya bilang, saya sudah membuang jauh-jauh filsafat kosong seperti
dialektika kamu yang tadi itu. Saya sudah meninggalkan itu dari lama. Saya bukan tidak tahu. Kasihan 1.700, 1.800 orang di sini. Terlalu muak dengan diksi-diksi yang seolah-olah kamu sangat intelek, tetapi kamu sebenarnya adalah kosong. Seperti orang-orangan sawah yang dipakaikan jubah ungu, yang berlapiskan emas. Padahal itu hanya orang-orangan sawah. Mari cari kebenaran itu yang berasal dari sang kebenaran, bukan dengan pembenaran. Kalau kamu merasa kitabmu adalah kebenaran yang berasal dari sang benar, maka biarkan sang benar itu menjelaskan kebenaran itu di dalam dirimu. Bukan mencari pembenaran seperti ini. Dengan mengumpulkan semua ilmu orang untuk membenarkan kebenaran yang tidak pernah ada. Silakan, mau ngomong apa lagi, King? Jadi gini, ya gitu, dibiasakan kalau misalkan diskusi lintas agama itu, kita bukan tendensinya pada keyakinan terlebih dahulu, tapi utamakan dari bawah ke atas gitu. Supaya apa? Kita supaya lepas dulu dari jubah kita, Di kemudian mana? kita menemukan Di mana gitu di kebenaran sini? sendiri. Di mana di sini ada diskusi lintas agama? Di mana? Apakah saya menyajikan diskusi lintas agama? Bahkan kamu saja tidak tahu. Saya buka room apa. Kamu bahkan tidak mengerti rule di room saya. Karena Iya, gini ya, makanya King. Gini ya, King ya. Kalau kamu mau melepaskan semua jubah-jubah agama itu tadi, sekarang saya tanya. Baik, sekarang saya tanya, apakah Allahmu ada? tentu adalah. Seperti apa? Seperti apa keberadaannya? Gini. Manusia itu bukan hanya sebatas indera atau empiris gitu. Di dalam manusia itu ada juga yang disebut sebagai intuisionisme. Kalau misalkan kita paham itu ya. Nah, Tahu. untuk mencapai Tuhan, kita tidak butuh hanya sebatas empiris. Kayak misalkan empiris itu melihat, ada material di situ. Nah, karena yang dikepercayaan Islam Kamu mau menjelaskan kita keberadaan Tuhanmu aja panjang kali gitu loh. Kenapa sesulit itu? Ya kan? ya biar Kenapa biar sesulit teman-teman di bawah itu? ini belajar. Kamu bicara indera saja. Kamu tahu panca indera manusia ada berapa? Tahu panca indera manusia ada berapa? Ya segala sesuatu yang berbentuk materi ya Loh, indra, panca kayak indera rasa, berapa aja indra. kamu nggak bisa jawab? Indranya manusia itu ada berapa? Padahal saya udah sebutin panca. Panca itu artinya 5 loh. Kamu tahu berapa indera yang dimiliki manusia? Li? Gini loh, kita diskusi Enggak, saya mau kualitas tahu itu dulu. Iya, kuantitas, ini kayak kuantitas kualitas. bukan enggak kurang mendidik gitu. Di sini nggak ada kuantitas. Di sini kualitasmu pun tidak ada, ya. Saya tanya kamu tahu ada berapa indera manusia? Indra manusia Kualitasmu. Iya dong. kita bisa menggunakan a priori dan post priori gitu. Astaga Tuhan. Gak usah tinggi-tinggi bahasamu sampai kau nggak bisa jawab, Dek. Nah itu Ya. dijawab, cuma pemahamanmu nggak paham. Kamu tahu ada berapa indera Pengen- dalam diri manusia? Jawab dulu aja. pengennya sederhana. Saya bantu padahal- jawab ya. Ada 5. Kamu bisa sebutkan 5 indera yang dimiliki manusia? Oke, Apa aja? pertama dari a priori itu bisa dari penglihatan, pendengaran, perasa, hati. Bahkan manis saja itu bisa diidentifikasi dengan indera pengecap, kan? Betul. Bahkan kentut yang tidak kelihatan bisa diidentifikasi keberadaannya dari indera pembau. Betul? Nah, sekarang saya tanya, keberadaan Allahmu itu di mana? Ini loh, kita harus bisa membedakan antara indera dengan intuisi loh. Saya mau tarik ke intuisi. Saya nggak nanya intuisi. Oke, teman-teman 1900 tahu nggak sih arti intuisi? Tolong jelaskan dulu arti intuisi sama teman-teman di bawah ini. Soalnya di sini cuma lulusan PAUD. Apa itu intuisi, sayang? Sama-sama belajar gitu. Apa itu intuisi? Biar kelas dong, kelihatan kualitasmu. Silakan.
Googling dulu. Si paling filsafat. Intuisi. Kita mah nggak tahu intuisi ya. Apa itu intuisi? Ya, intuisi segala sesuatu itu bersumber pada naluri ya manusia yang dibekali oleh Tuhan. Jadi bisakah intuisi mengidentifikasi keberadaan ilahmu? Oh jelas, Bisa tidak intuisi dijadikan kebenaran? tentu bisa. Maka intuisi itu, kebenaran itu bersifat subjektif. Kenapa? Karena keberadaan sesembahanmu bisa diidentifikasi melalui intuisi seseorang. Ya, sifatnya subjektif. Kebenaran itu harusnya tidak subjektif sifatnya dong. Ya, makanya saya bilang, Daman udah pernah mencret ya, Daman Almantiki. Dia menjelaskan ilahnya aja pakai acara, pakai gula-gulaan, rasa gula. Dia kira indera itu untuk mendeteksi atau mengidentifikasi keberadaan realita itu hanya biji mata sama telinga. Makanya dia menjelaskan sesembahannya dengan angin yang bertiup-tiup, dengan rasa lidah gula-gula. Ini terlalu materi. Karena Allah itu bersifat imateri, ya, maka Allah itu harus membenarkan atau menyatakan dirinya menjadi sesuatu yang materi supaya manusia bisa mengidentifikasinya. Makanya Allah mempersiapkan manusia itu dengan panca indera. Gitu loh, tanpa mendegradasi esensi itu dia bisa merealisasikan dirinya. Bahasa saya ngeri nggak nih? Sudahlah, nanti teman-teman di bawah kagak ngerti lagi. Bahasa-bahasa sok filsafat. Ya, saya nggak mau teman-teman saya ini nggak nangkep. Saya terlalu gampang pakai diksi-diksi yang seperti itu. Tapi itu kagak bisa sampai tertransfer ke teman-teman yang saya di bawah. Jadi, apakah ilahmu ada? Ya tentu ada bagi kepercayaan. Kita pakainya di sini adalah kebenaran objektif itu. Gini aja. Loh, Atom tentu aja. ada bagi yang percaya. Itu kan sudah subjektif. Bagaimana bisa jadi objektif? Ya tentu material yang Kristen tunjukkan juga subjektif sifatnya. Di Karena mana subjektifnya kalau dia bisa menyatakan diri kepada banyak orang? Ini ya bukan bisa sifatnya subjektif, karena orang-orang sudah melihatnya dengan terang di hadapan banyak orang. Makanya saya tanya, makanya saya bilang, ketika kamu mengatakan, tentu ada bagi yang mempercayainya. Loh, kalau yang nggak percaya, berarti dia tidak ada. Bisakah Allah menjadi sesuatu yang tidak ada karena ketidakpercayaan? Tetapi Tuhan Yesus, mau kamu percaya atau tidak percaya, dia tetap ada. Dia menunjukkan dia itu sebuah realita yang bisa dipahami manusia. Inilah bedanya sesembahan dengan sesembahan saya. Sesembahan saya tanpa kamu yakini dia tetap ada. Tetapi sesembahanmu hanya ada kalau kamu percaya, saudara. Ya ini standarnya beda. Makanya, ento, kamu tidak percaya sama Tuhan Yesus, tapi dia tetap ada. Tetapi bagaimana dengan sesembahanmu? Ada hanya bagi yang percaya. Sulit, saudara. Bayangkan, King. Pohon pisang aja tanpa dia berkata, "Hai, aku pisang." Dia bisa menunjukkan eksistensinya sebagai pohon pisang. Kenapa sesembahanmu terlalu sulit? Maka kalah eksistensi pohon pisang dengan sesembahanmu. Berat sekali. Buka puasa sana, biar nambah gulanya. Bye.
terlalu kosong. Saya itu bukan mau pakai otak. Kalau saya pakai otak, yang di bawah kelayangan. Kenapa? Lutut saya aja yang ngomong. Biar pada paham. Saya bukan nggak bisa pakai bahasa-bahasa indah kayak kau tadi. Tapi daripada saya sok keren, teman saya nggak ngerti. Saya lebih suka saya dimengerti daripada saya pakai bahasa keren. Demikian Tuhan Yesus. Dia tidak perlu menjadi orang kece, keren, untuk menunjukkan dia itu adalah ilahi. Coba, sekeren itu loh Tuhan kita. Nggak perlu. Dengan puisi-puisi yang sampai kata Nikita Mirzani. Ya, tetapi lihat pekerjaannya. Bahkan bayangkan ya Bang ya, kamu yang tidak mengimani Tuhan Yesus saja, bahkan Yesus saya dijelaskan di dalam kitabmu, luar biasa. Kurang eksis seperti apa putra Maryam ini, putra dari Bunda Maria ini, sampai ada di kitabmu, saking ada banget, pakai banget, kelas king, mahkotamu sedang dilas. Ya, tapi kalian selalu mengais-ngais. 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 Gimana? Mengais-ngais itu macam mana sih? Mengais-ngais. Kata Allah yang di dalam kitab saya seolah-olah ini Allahmu. Untung ini dibikin bahasa Indonesia, diterjemahin. Coba kalau pakem pakai bahasa Yunani, selesai iman kau. Serius. Beruntunglah kalian. Ini ada kata Allah di sini. Makanya kalian itu kebantu imannya. Coba kalau di sini dari dulu bahasa Yunani, pokoknya pakem kata gereja. Hanya theos. Selesai kalian. Gak boleh diterjemahin ke bahasa lain. Selesai kalian nggak punya nabi, nggak punya udah capek. Makanya gue bilang, untung sekali. Untung, beruntungnya. Ya inilah cara iblis tadi itu. Ya, serius. Kalau tidak diterjemahkan, kurios di sini. Nggak ada benang merahnya, nggak ada korelasinya sampai ke Adam. Jangan sampai ke Adam jauh-jauh. Bisa, nggak nyampe. Gini aja gini, gini aja gini, gini aja gini. Ya, coba. Andai Alkitab kita tidak ada alif lam lam ha kalau diterjemahkan ke bahasa Arab, tidak ada a l l l a h. Apa kabar kalian? Apa kabar sing na 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 na? Apa kabar na 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 na? Iya, kalian itu terbantu dengan adanya Allah diterjemahkan di dalam bahasa Arab, orang Kristen. Coba kalau orang Kristen nggak sampai Arab. Tak terbayangkan setengah mati kehilanganmu.